Salam, perkenalkan nama saya Andrea Disney. Saya sekolah di STT Hagiasmus Mission Jakarta. Semester 4 saya ambil jurusan teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali hasil yang telah disampaikan oleh dosen kami, yaitu Pak Jali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara ringkas mengenai perjanjian baru. Kita akan lihat terlebih dahulu sejarahnya. Pada dasarnya mereka di kitab perjanjian baru ini, pada dasarnya mereka menolak inspirasi dari kitab suci bahwa bukan karya dari Allah, melainkan dari karya atau buku tulis yang ditulis oleh manusia saja. Nah, oleh sebab itu banyak keragaman opini, karena sebagian orang banyak bertentangan antara penulis satu dengan penulis yang lain di dalam kitab PB yang lainnya. Nah, teologi seharusnya tidak boleh dipertimbangkan sebagai istilah yang tepat, di mana agama merupakan istilah yang lebih baik. Adapun metodologi di sini kita akan melihat untuk mengikuti teologi PB yang lebih baik, lebih bagus atau lebih baik, sebaiknya mengikuti garis umum teologi sistematik, namun harus demikian dibuat melalui nubuat. Nah, di sini kita lihat ada beberapa yang penting dalam Alkitab. Yang pertama yaitu pewahyuan yang berkaitan dengan Kristus. Teologi harus berusaha untuk menggambarkan iluminisasi doktrin-doktrin dengan Kristus dan penebusan. Yang kedua pendekatan. Terus yang ketiga, teologi PB harus mengakui bahwa pengajaran dari penulis PB lainnya adalah merupakan suatu kesatuan dan yang harmonis. Nah, ketiga, teologi PB harus mengimplikasikan metode analitik, namun tidak mengesampingkan metode tematik, karena metode itu dengan baik merefleksikan keragaman daripada kitab PB. Baik, langsung saja kita akan mengupas di sini. Saya akan mengupas dari apa yang sudah disampaikan dosen kami, yaitu kitab Roma sampai Kolose. Yang pertama kita lihat kitab Roma. Kalau kita lihat penulis kitab Roma yaitu Paulus sendiri. Di sini Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Saudara bisa lihat dalam Roma pasal 1 ayat 1. Tanggal penulisan kemungkinan besar dituliskan dalam waktu antara tahun 56 sampai 58. Nah, tujuan penulis surat ini yaitu Paulus menulis surat ini sebelumnya Paulus menulis surat ini kepada semua gereja. Namun tujuan penulisan yang semata-mata bertujuan untuk memuliakan Yesus Kristus dengan mengajarkan doktrin yang menguatkan dan menghibur jemaat penerima suratnya, terutama kepada mereka yang ada di Roma. Paulus sendiri, karena Paulus memiliki kewarganegaraan Roma, dia memiliki kedekatan emosional yang unik terhadap jemaat di Roma, karena dia belum pernah mengunjungi di Roma, bahkan sampai ketika surat ini ditulis, surat ini sekaligus dipakai untuk memperkenalkan. Jadi menulis surat ini, Paulus sekalian memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Roma. Nah, kita bisa lihat surat ini ditulis ketika Paulus masih berada di Korintus. Sesaat sebelum melakukan perjalanan ke Yerusalem membawa bantuan kepada orang-orang miskin di sana, dia bermaksud pergi ke Roma. Dan kemudian dia berlanjut ke Spanyol, namun rencananya tidak terjadi karena dia ditahan di Yerusalem. Surat Roma menyatakan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa surat Roma ini berisi mengenai tentang pemberitaan Allah kepada jemaat di Roma. Kalau kita kaitkan dengan kita dalam kehidupan kekristenan, yaitu siapa dan apa yang sudah dilakukan, dia juga menyatakan mengenai Yesus Kristus. Jadi melalui surat Paulus ini kepada jemaat di Roma, yaitu
untuk menyatakan Yesus Kristus kepada mereka, sekalian memperkenalkan diri Paulus kepada jemaat di Roma. Oke, kita lanjut kepada surat 1 Korintus. 1 Korintus di sini penulisnya juga Paulus. Paulus yang menulis sendiri surat ini kepada jemaat di Korintus. Tanggal penulisan surat ini kemungkinan tahun 55. Nah, tujuan penulisan, Paulus sendiri yang merintis jemaat di Korintus beberapa tahun setelah tidak lagi mengembalakan secara langsung gereja Korintus. Paulus mendengar ada laporan yang tidak baik mengenai jemaat ini, terutama mengenai dosa, kesombongan, dan percabulan. Nah, saat itu karunia rohani digunakan secara tidak pantas. Banyak pengajaran yang salah mengenai doktrin utama dalam kekristenan. Paulus menulis surat pertama kepada jemaat di Korintus ini dalam usaha mengembalikan mereka kepada dasar-dasar yang semula, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, jemaat Korintus saat itu terpecah-pecah. Mereka terkotak-kotak ke beberapa kelompok yang hanya bersedia tunduk kepada pemimpin tertentu. Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Di sini Paulus menasihati jemaat di Korintus untuk bersatu kembali sebagai bentuk pengabdian kepada Yesus Kristus. Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 21. Selain itu, masalah di jemaat Korintus juga yaitu saling berperkara dan di pengadilan. Saudara bisa lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 2. Paulus mengajarkan mereka supaya memilih untuk dirugikan sesama orang Kristen. Paulus mengajak untuk memilih dirugikan oleh sesama orang Kristen daripada harus merusak citra kekristenan di mata masyarakat dengan saling berperkara di pengadilan. Saudara bisa lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 3 sampai 8. Nah, kita langsung masuk ke 2 Korintus. Di sini surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua ini tentunya sudah saya katakan tadi dari pertama bahwa penulis daripada kitab Korintus ini adalah Paulus sendiri. Nah, tujuan penulisan yaitu pada saat waktu itu gereja Korintus dirintis sekitar tahun 52 ketika Paulus mengunjungi daerah ini pada perjalanan misinya yang kedua. Di sini Paulus mengungkapkan kelegaan dan sukacitanya karena jemaat Korintus merespon surat tegurannya dengan sikap yang positif. Surat ini juga ditujukan kepada mereka untuk membahas masalah yang memecah belah jemaat yang terutama disebabkan para rasul palsu. Jadi terjadinya pemecahan belah itu terjadi karena adanya ajaran-ajaran dari rasul palsu yang mencoba untuk memutar balik pengajaran. Saudara bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Di sini yang menyerang kredibilitas Paulus, menimbulkan perselisihan di antara jemaat dan mengajarkan doktrin sesat. Nah, ini adalah orang-orang yang mau memberikan ajaran-ajaran kepada jemaat di Korintus yang ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Di sini Paulus juga menegur sekelompok jemaat yang belum bertobat dari perilaku yang tidak bermoral. Dan Paulus juga sangat bersukacita ketika tahu bahwa dari Titus, ketika Paulus tahu dari Titus bahwa sebagian besar jemaat tidak lagi memberontak terhadapnya. Saudara bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 13 dan 2 Korintus pasal 7 ayat 5 sampai 9. Paulus meyakinkan mereka kalau apa yang ia lakukan kepada mereka selama ini adalah bentuk pernyataan kasihnya yang tulus. Ia juga menegaskan soal kerasulannya karena sebagian jemaat meragukan otoritasnya. Saudara bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 3. Setelah Paulus memberikan salam kepada jemaat di Korintus dan menjelaskan kenapa ia tidak mengunjungi mereka sesuai rencana semula, Paulus menjelaskan di sini dari ayat yang ke-1 sampai 3 sampai dan pasal 2 ayat yang kedua, Paulus menjelaskan hakikat pelayanannya, kemenangan Kristus dan ketulusan di hadapan Allah menjadi corak utama pelayanannya kepada gereja. Saudara bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 14 sampai 17. Dia juga membandingkan antara kemuliaan dari pelayanan yang memimpin kepada pembenaran di dalam Kristus dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman di dalam Taurat. Pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Paulus tetap teguh menyatakan imannya di tengah-tengah penganiayaan yang harus ditangguhnya karena pelayanan ini.
Di sini Paulus mengakhiri suratnya dengan mengingatkan soal otoritasnya atas mereka dan mempertanyakan kesetiaan mereka kepadanya di tengah-tengah gencarnya perlawanan dari para rasul palsu. Dia menyebut dirinya orang bodoh karena dengan sengaja harus membanggakan garis keturunannya dan penderitaan yang ditanggung karena Kristus. Pasal 11, saudara bisa lihat. Di sini pasal yang paling terakhir lagi dari surat Paulus yaitu berbicara tentang seruan kepada jemaat di Korintus untuk memeriksa dirinya masing-masing apakah mereka tetap tegak di dalam iman atau tidak. Ia mengakhiri suratnya dengan doa berkat supaya mereka bisa senantiasa hidup di dalam kasih dan damai sejahtera. Berikutnya kita akan lihat surat Galatia. Di sini surat Galatia pasal 1 dengan jelas menyatakan Paulus sebagai penulis surat pengembalaan kepada jemaat di Galatia. Tanggal penulisan mungkin tanggal penulisan yaitu tahun 48 sampai tahun 45 sampai tahun 55. Tujuan penulisan yaitu jemaat di Galatia terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, Paulus menekankan karakter pengembalaan dan doktrin pengajarannya demi memastikan jemaat Galatia tetap menaruh iman kepada Kristus melalui pengajaran mengenai pembenaran oleh iman semata. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ini sebagai tulisan yang terkait sejarah kontemporer. Ia lebih berupa surat protes terhadap penyelewengan terhadap ajaran Injil yang sebenarnya. Ajaran mengenai pembenaran oleh iman semata bukannya oleh usaha manusia. Setelah diselewengkan sebagian jemaat Yahudi yang tetap bersikeras bahwa orang Kristen harus menjalankan hukum Taurat dengan ketat supaya bisa berkenan di hadapan Allah. Ketika Paulus menyadari pengajaran sesat ini mulai merasuki jemaat Galatia dan telah membelenggu mereka, dia menulis surat pengembalaan yang memprotes soal ini. Di sini Paulus meminta jemaat Galatia untuk berdiri teguh atas kemerdekaan mereka dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemerdekaan ini bukan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, tetapi untuk melayani sesama dalam kasih. Saudara bisa lihat Galatia 5 pasal 13 dan Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Kemerdekaan ini tidak timbul dari hasil usaha manusia. Memang kemerdekaan ini akan berakibat pada makin sengitnya peperangan antara roh dan daging. Akan tetapi natur kedagingan telah disalibkan bersama Kristus. Galatia pasal 2 ayat 20. Dan sebagai akibatnya akan menghasilkan buah roh yang berupa kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan orang Kristen. Saudara bisa lihat dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai 23. Surat Galatia menekankan kedinamisan Injil yang menghasilkan etika. Galatia pasal 3 ayat 13 dan sampai 14. Paulus sendiri bukannya tidak menekankan soal kehidupan yang beretika seperti Yakobus. Saudara bisa lihat Galatia 5 ayat 13. Seperti halnya dua sisi uang logam, dua aspek kebenaran ini harus berjalan berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Kita lanjut ke Efesus. Penulis kitab Efesus yaitu Paulus sendiri. Saudara bisa lihat Efesus pasal 1 ayat 1. Nah, tahun penulisan mungkin sekitar kurun waktu tahun 60 sampai 63. Nah, tujuan penulisan Paulus mengirim surat ini kepada mereka yang menginginkan hidupnya serupa dengan Kristus. Ia lebih banyak menulis tentang disiplin yang diperlakukan untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Lebih jauhnya pelajaran yang bisa diambil dari kitab Efesus akan membantu dalam membentengi dan membangun iman orang Kristen sehingga ia bisa memenuhi tujuan dan panggilan hidupnya masing-masing. Surat pengembalaan ini terutama untuk menegaskan dan memperlengkapi jemaat Efesus yang sudah matang. Surat ini menyajikan pandangan yang seimbang mengenai tubuh Kristus. Di bagian akhir Paulus banyak berbicara mengenai senjata rohani untuk peperangan rohani. Akan tetapi untuk sepenuhnya memahami isi surat pengembalaan ini seharusnya seorang memulai dari bagian awal. Pertama-tama sebagai pengikut Kristus, kita mesti sepenuhnya mengikuti bahwa Allah yang memilih kita. Surat ini terbagi ke dalam 3 bagian utama. Yang
Pertama, pasal 1 sampai 3 menyatakan prinsip kedaulatan dan inisiatif Allah terkait keselamatan kita, sehingga kita bisa memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang kedua, pasal 4 dan 5 menyatakan prinsip terkait situasi seseorang setelah menjadi orang Kristen. Dan yang ketiga, pasal 6 menyatakan prinsip terkait pergumulan dan perjuangan sehari-hari sebagai orang Kristen. Nah, kita lanjut ke Filipi. Di sini kitab Filipi penulis yaitu Paulus sendiri. Tanggal penulisan diperkirakan tahun 61. Tujuan penulisan surat pengembalaan kepada jemaat di Filipi ini adalah salah satu surat yang ditulis ketika Paulus sedang berada di penjara di Roma. Salah satu isi surat ini yaitu mengenai rasa syukur Paulus atas perhatian dan pelayanan kasih jemaat Filipi kepadanya, yang dikirimkan melalui Epaphroditus, salah satu jemaat di Filipi. Saudara bisa lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 18. Ini adalah salah satu surat Paulus yang isinya lemah lembut yang ditujukan kepada jemaat yang sepertinya dekat di hatinya. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 6. Surat Filipi utamanya mengenai pemberdayaan melalui penderitaan. Nah, surat ini banyak membahas Kristus di kehidupan kita, Kristus di pikiran kita, Kristus sebagai tujuan hidup kita. Paulus memang menjadi tahanan. Pada waktu itu Paulus memang menjadi tahanan Kaisar Nero. Namun itu tidak menghalangi Paulus untuk tetap bersukacita dan memuji Allah. Kalau kita bisa lihat di sini kata sukacita dan bersukacita muncul berkali-kali. Saudara bisa lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 4 dan Filipi pasal 18 ayat 25 dan Filipi pasal 26 ayat 22 dan beberapa ayat lagi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa menjadi orang Kristen sejati itu adalah kesadaran apapun situasi kita saat ini tetap menyatakan hidup dan natur dan pikiran dalam Kristus dalam keserahan hidup kita. Saudara bisa lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Inti dari surat ini kita bisa ditemukan di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 dengan menyatakan yang meninggikan diri dan memuliakan Kristus terkait pengosongan dan kerendahan hatinya. Saudara bisa lihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita lanjut ke kitab Kolose. Kita akan lanjut ke kitab Kolose. Di sini penulis yaitu Paulus sendiri kepada jemaat di Kolose. Tetapi di sini Timotius juga disebut ikut membantu dalam penulisan surat ini. Jadi selain Rasul Paulus, Timotius juga ikut membantu untuk menulis surat ini. Tujuan daripada surat ini yaitu merupakan kursus singkat mengenai etika yang mengajarkan etika di setiap area kehidupan orang Kristen. Paulus membahas soal kehidupan pribadi sampai ke urusan keluarga dan rumah tangga, dari soal pekerjaan sampai cara memperlakukan orang lain. Tema utama surat ini yaitu mengenai kapasitas Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pegangan utama kita dalam segala aspek kehidupan. Surat Kolose ini ditulis dengan maksud jelas untuk melawan ajaran yang sesat yang sedang marak saat itu di Kolose, yang tentu saja akan membahayakan eksistensi gereja. Walaupun kita tidak tahu apa yang dituliskan kepada Paulus sebelumnya, surat ini merupakan balasan atas surat yang dikirimkan kepadanya itu. Surat kita hanya bisa mengira-ngira berdasarkan respon Paulus. Ia sepertinya sedang berurusan dengan ajaran sesat mengenai Kristus, terutama mengenai natur kemanusiaan dan keilahian. Paulus kembali harus melawan ajakan penyunatan diri dan tunduk kepada tradisi Taurat lainnya. Saudara bisa lihat dalam Kolose pasal 4, Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 11 dan Kolose pasal 3 ayat 11. Ajaran sesat ini sepertinya lahir dari kalangan Yahudi Gnostik atau dari gabungan kalangan Yahudi Asketis dan kaum filsuf Yunani. Paulus dengan gamblang menjelaskan tentang keilahian Kristus. Nah, surat Kolose ini berisi instruksi terkait doktrin kristologi dan filsafat palsu. Saudara bisa lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan pasal 2 ayat 23, termasuk juga berbicara mengenai tata perilaku orang Kristen.
selain itu termasuk juga soal berteman dan berbicara. Saudara bisa lihat dalam Kolose pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 4 dan pasal 18. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kupas mengulas kembali dari pemaparan materi yang disampaikan oleh dosen kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.